Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Kali ini AGM channel kedapatan motor Mio. Motor Mio ini kondisinya boros menurut konsumen. Gimana bro ya? Boros itu ada dua, artinya boros sungguhan atau boros hanya bayangan saja. Perasaan kok boros ya? Begitu. Mungkin tanggal tua, perasaan kok boros ya? Begitu. Mungkin mas bro ya. Nah, kalau memang ini motor ini benar-benar boros, maka indikasinya adalah nanti dicek businya pasti warnanya hitam. Itu kalau memang boros. Oke. Dan boros itu pasti ada patokannya mas bro. Contoh begini, kalau motor sudah diciptakan dari awal boros, ya maka itu tidak disebut boros mas bro. Oke, karena memang kebutuhan makannya atau kebutuhan BBM-nya memang segitu, kan begitu toh. Nah, kemudian boros tadi pasti ada patokannya. Contoh begini, motor ini boros itu, contoh boros dari standarnya. Awalnya itu tidak begini, awalnya itu katakan tidak begini, kemudian sekarang menjadi boros. Nah, itu berarti ada acuannya, ada keseimbangannya mas bro ya, ada perimbangannya, ya mas bro ya. Kemudian boros motor ini lebih boros daripada motor yang lainnya, kan begitu toh. Itu ibaratnya begitu mas bro ya. Nah, kemudian ini akan saya tunjukkan dulu. Dik, tolong Dik, hidupin deh. Saya kontak on ya. Biar dihidupin Dik. Nah, oke. Mohon maaf mas bro ya, kalau gerakan saya agak lambat karena tangan saya yang kanan ini terkilir ya. Oke. Lagi deh. Oke. Nah, oke. Tidak usah perlu kita gas kenceng mas bro ya, karena knalpotnya brung di situ ya. Oke, saya matikan. Kontak lagi. Hidup. Matikan. Oke, saya ingin menunjukkan bahwa motor ini di starter juga normal. Begitu mas bro maksudnya. Berarti menunjukkan bahwa kecukupan kompresi, BBM, dan pengapian dia cukup. Iya mas bro ya. Nah sekarang akan kita ulas kenapa dia boros. Dik, kamu cek businya dulu. Ayo ke sini sayang. Sini sayang. Ini mas bro, yang bisa mengakibatkan boros kalau memang ini terjadi boros. Yang pertama adalah ini mas bro. Di sini ada cuk. Cuk ini ya, kalau nanti tidak sesuai ukurannya itu jarak masuknya, atau dia tidak posisi rapat begini, maka dia juga bisa diartikan ngecuk terus begini, diartikan ngecuk. Padahal kita tidak ngecuk, ini posisi tidak ngecuk loh. Tapi bisa diartikan ngecuk. Karena yang di sini, ya, yang di dalam sini tidak bisa masuk dengan sempurna. Itu diantaranya. Ya mas bro ya. Kemudian yang berikutnya yaitu di sini mas bro. Nah, kebocoran ini ada selang hisap. Nah, selang hisap ini pada motor Mio ini juga sering terjadi selang hisapnya ini bocor. Jadi ini kalau dihisap harusnya tidak ada BBM-nya. Tapi dia keluar BBM itu juga bisa. Karena BBM ngerocos dari sini, masuk ke sini. Padahal ini hanya untuk selang hisap. Misalkan begitu, kita hisap. Tidak ada ini. Berarti di sini aman. Mana businya, Le? Nah. Monggo Mas Bro. No, ini businya. Oke, warnanya hitam. Oke, apapun alasannya atau borosnya seberapa, yang penting warna hitam ini menunjukkan bahwa motor ini boros. Oke, bisa dipahami ya. Nah, setidaknya kalau dianggap tidak boros berarti dia harus bersih. Bersih itu nanti tingkatannya banyak ya. Ada yang warna coklat bata, ada yang merah, ada yang nanti putih kayak begitu, nanti ada tingkatannya. Yang penting adalah saya katakan bersih begitu saja. Oke Mas Bro. Nah, kemudian bagaimana? Yang pertama seperti yang saya katakan ya, di antaranya penyebab yang mengakibatkan apa itu namanya itu boros tadi, maka kita cek. Sini deh. Nah, ini Mas Bro, jangan perhatikan. Ini catatan ya. Ini kan sudah diperbesar menjadi 12 loh. Oke, catatan saja ya. Ini kita buka. Oke, nah yang pertama sebelum terjadi perubahan apa-apa Mas Bro, karena nanti akan bisa berubah mundur sayang, apakah ini menjadi bergerak? Nah ini tidak bergerak loh, tidak bergerak. Jangan perhatikan, ini juga perhatikan, loh, tidak bergerak, ya, tidak ada gerakan. Oke, berarti menunjukkan sebenarnya itu mati itu, nah, cuk itu mati, berarti tidak berfungsi. Oke, kemudian ini Mas Bro, jangan perhatikan, ini akan saya masukkan di sini. Nah tujuannya adalah mengukur mentoknya ini, duk mentok, nah sudah. Sini ya, kasih tanda ya. Oke, kasih tanda. Kemudian kita ukur. Ini
Oke Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi perhatikan ya, panjangnya ini tadi ya, itu harus lebih tenggelam. Jadi sama panjangnya ini Mas Bro. Sama panjangnya cuk ini tadi. Panjangnya cuk itu kan ukurannya kan dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini karena tenggelamnya sampai di sini. Maka itu ini harus lebih panjang yang ini ya. Ntar saya ukur. No, penjualan perhatikan. Ini loh Mas Bro loh. Mendekat sayang. Ben jelas Mas yang. Oke, ini drat ini sampai habis ya. Itu lebih panjang. Aduh, Mas Allah. Lebih panjang yang saya ukur ini tadi. Berarti menunjukkan ya, sudah jelas sayang ya. Berarti menunjukkan bahwa cuk ini tidak menekan Mas Bro. Nah, buktinya ini Mas Bro. Ini tidak ada bekas tekanannya loh. Ini tidak ada bekas tekanannya. Oke, maka satu tempat ini sudah dianggap boros. Ya, satu tempat ini tadi. Apalagi nanti kita mencari ada tempat-tempat yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana langkahnya? Kalau memang ini tidak bisa sudah, tolong Le, cuk sana tarikin bisa nggak Le? Nah, tidak bisa kan? Tidak bisa. Nah, kalau cuk itu nggak bisa Mas Bro, ya maka kita matikan saja. Cara matikannya begini. Ini kita lepas semua. Nah, sudah begini saja, langsung kita pasang. Nah, begini Mas Bro maksud saya. Ntar ya. Tutorial ini harus jelas Mas Bro. Ini sama ini, panjangan mana? Panjangan ini kan? Berarti menunjukkan ini sekarang bisa menekan, gitu maksud saya. Berarti menunjukkan bahwa ini bisa menekan toh. Kalau ini bisa menekan, diartikan bahwa cuk ini tidak posisi ngecuk gitu. Posisi netral dia, tidak ngecuk. Oke, bisa dipahami ya. Nah, satu tempat ini saja sudah akan bisa menunjukkan bahwa ini akan menjadi irit. Kita masukkan ya. Oke. Dan nanti juga akan bisa terjadi di tempat-tempat yang lainnya Mas Bro. Ini satu tempat kita menemukan, gitu. Satu ini kita cek lagi apakah di sini ada kebocoran lagi. Tidak ada. Ya, terus nah, bawah ini juga bocor. Itu penjualan perhatikan. Penjualan perhatikan loh, jadi kebocoran itu. Kebocoran dari selang. Oke Mas Bro. Yang artinya ini loh Mas Bro. Ya apa ya? Tar. Tarik aja. Ini akan saya tarik Mas Bro ya. Saya tarik di bawah itu ada BBM banyak itu. Sini aja seharusnya kelihatan deh. Ini. Gas, masukkan. Sudah Le. Oke Mas Bro. Ini Mas Bro akan saya tunjukkan. Itu BBM itu di sana itu. Bagaimana supaya bisa melihat ya? Le, apa yang perempatan Le? Delapan T Le. Nggak usah. Mau buka dah? Buka ada apa? Sini sayang. Dari atas. Oke, ini ya tangan saya masukkan ya. Ini BBM loh. No, BBM. Oke, yang artinya bocor dari sini loh. Ini kelihatan otosnya ini. Ya apa ya enggak di dalam situ soalnya. Ya itu. Ya pokoknya gini. Ini BBM banyak loh. No, BBM banyak ini. Ini no, banyak loh BBM loh. Oke ya. Nanti saya pasang, akan saya hidupkan dulu. Le, businya tadi mana Le? Itu busi dibersihkan dulu Le. Bersihkan dulu Le. Pasang. Oke Mas Bro, biar dipasang 3 businya. Sini sayang. Sini sayang. Oke, kemudian sekrup udara ini tadi. Sekrup udara ini tadi juga bisa ya. Sekrup udara ini tadi.
Ini ukurannya berapa? Saya coba ya. Saya kasih tanda. Nih, saya kasih tanda sini. Tidak kelihatan ya. Sulasi kertas nanti ya, Le. Oke. Nah, saya kasih tanda ini. Oke, Mas Bro, tutorial itu ya begini, Mas Bro ya. Jadi harus terang, bener. Oke. Ini sapu termasuk dulu biar tahu. Duh, sudah mentok nih. Ini mentok, Mas Bro, sudah. Oke, kita mundurkan. Loh, Masya Allah. Maksudnya bagaimana toh? Oke, ini penjenengan bisa memahami sendiri toh, melihat sendiri toh, gitu. Satu, kebocoran pada cuk. Satu indikasi yaitu dari cuk terjadi kebocoran, yang artinya cuk tadi posisi ngecuk, boros, gitu. Yang kedua, BBM tumpah terus, bocor terus, boros. Yang ketiga, ini Mas Bro, loh, skrup udara yang tadi posisi full itu nutup rapat, no. Mana tadi? Oke, loh, nutup rapat. Oke, saya mundurkan, mundur 1. Mundur 2,5. Oke, kelihatan sayang ya? Ya, oke. Kemudian ayo kita hidupin, kontak on, posisi sana sayang. Udah sayang, hidupin tolong deh. Ada tutup. Oke Mas Bro, saya matikan. Sudah deh, bukaan deh. Biar dibuka Dika ya. Udah. Sini. Nah, ayo sini. Monggo penjenengan perhatikan. Ini kelihatan sayang. Ini kan bersih toh. Astagfirullahaladzim. Oh, panas. Nah, ini kan bersih toh Mas Bro. Monggo penjenengan perhatikan. Kelihatan sayang. Intinya adalah yang penting menuju ke arah bersih dulu, ya. Kalau ini sudah mengarah ke arah bersih, berarti indikasi. Ini kan di dalam ruang bakar toh Mas Bro, ya. Berarti indikasi ruang bakar sana kan apa ya namanya, tidak kebanyakan BBM, indikasinya begitu, ya. Berarti bisa kita anggap ini sudah mengarah kepada benar kan gitu kan. Kalau tadi kan hitam toh, hitam itu menunjukkan bahwa dia kebanyakan BBM kan begitu. Maka saya meyakini bahwa ini sudah kondisi irit menurut standarnya ini Mas Bro, menurut standarnya motor Mio ini tadi. Oke, kemudian langkahnya sekarang, langkahnya apa ya? Kontrol-kontrol yang salah ini tadi, semacam cuk ini tadi, ini kan sudah kita langsungkan toh, ya selesai gitu. Kemudian yang kedua yaitu BBM yang bocor itu tadi nanti kita urusi. Oke, yang ketiga itu busi sudah, nah, sudah semuanya sudah. Tinggal nanti kita cek, kita buka sambil membersihkan apa namanya karburator ini, sambil ngecek nanti ada benda-benda lain atau nanti ada ukuran-ukuran lain yang bisa membuat boros atau tidak. Intinya begitu. Ya Mas Bro ya. Jadi sudah ketemu berapa tadi kan untuk menjadi boros tadi. Oke, bisa dipahami Mas Bro. Oke, saya rasa cukup ya. Itu adalah ulasan kondisi dan cara penanganannya. Kemudian untuk penanganannya, monggo penjenengan tangani sesuai dengan kondisi penjenengan masing-masing. Oke, terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video AGM terbaru. Oke, biar sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.